Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Afifa Dinanti Lambalano dari kelas A semester 4 dengan NIM 311423004. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah menulis buku ajar yang izin saya sebut nama dosen pengampu menulis buku ajar, yaitu Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Yuk langsung saja ke videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendapat para ahli dan kesimpulan saya tentang konsep dasar menulis buku ajar. Yang pertama, ada menurut Tarigan 2009. Buku ajar adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan tujuan membantu pembelajaran. Buku ini harus sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, ada menurut Tomlinson 2011. Buku ajar harus interaktif dan sesuai dengan karakteristik pembaca, sehingga tidak hanya berisi teori, tetapi juga contoh dan latihan yang membantu pemahaman. Selanjutnya, menurut Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto 2009. Menurut Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto, buku ajar disusun sesuai kebutuhan belajar siswa. Nah, kesimpulan saya, menulis buku ajar adalah bahan ajar atau petunjuk ajar yang disusun dalam bentuk buku yang berisi tentang materi serta evaluasi yang disusun dengan sistematis, serta memenuhi kebutuhan siswa dan sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya, buku ajar memiliki hubungan erat dengan 6 komponen pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Buku ajar disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar, sehingga isinya relevan dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Selanjutnya, ada peserta didik. Buku ajar dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa agar materi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Yang ketiga, ada materi. Buku ajar menjadi sumber utama dalam menyampaikan materi secara sistematis dan terstruktur agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, ada metode pembelajaran. Buku ajar mendukung berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, studi kasus, atau pembelajaran berbasis proyek dengan menyediakan teori dan latihan yang sesuai. Selanjutnya, ada media dan sumber belajar. Buku ajar bisa dikombinasikan dengan media lain seperti video, presentasi, atau teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, ada evaluasi pembelajaran. Buku ajar biasanya menyediakan soal, latihan, refleksi, atau penilaian untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi, kesimpulannya, buku ajar berperan penting dalam pembelajaran karena mendukung semua komponen utama mulai dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi. Buku ajar yang baik akan membantu siswa memahami menguasai materi dengan efektif. Selanjutnya, prinsip dan persyaratan penulisan buku ajar. Yang pertama, prinsip penulisan buku ajar, yaitu sistematis. Materi disusun secara runtut agar mudah dipahami. Yang kedua, relevan. Isi buku sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, jelas dan komunikatif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman materi. Selanjutnya, interaktif, menyediakan contoh, latihan, atau ilustrasi untuk membantu pemahaman. Selanjutnya, kontekstual, materi dikaitkan dengan kehidupan nyata atau bidang keilmuan yang dipelajari. Selanjutnya, ada persyaratan penulisan buku ajar. Yang pertama, sesuai dengan kurikulum, harus mengikuti standar pendidikan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Memiliki struktur yang jelas, berisi pendahuluan, isi, penutup dengan penjelasan yang sistematis. Lalu dilengkapi dengan evaluasi. Terdapat soal, tugas untuk mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya, mengacu pada sumber yang valid. Materi didasarkan pada referensi yang terpercaya dan terbaru. Selanjutnya, menarik dan mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, serta didukung dengan visual atau ilustrasi jika diperlukan. Jadi kesimpulannya, menulis buku ajar
tidak hanya sekedar menyusun materi, tetapi harus memperhatikan prinsip sistematis, relevan, dan interaktif. Selain itu, buku ajar harus memenuhi syarat seperti sesuai kurikulum, struktur yang jelas, dan dilengkapi dengan evaluasi agar bisa menjadi sumber belajar yang efektif bagi siswa. Selanjutnya ada kualitas buku ajar. Yang pertama ada kualitas isi. Sesuai dengan kurikulum, buku ajar harus mencakup materi yang relevan dengan tujuan kurikulum yang ditetapkan, sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya, akurat dan terpercaya. Informasi yang diberikan harus tepat dan didasarkan pada sumber yang dapat dipercaya untuk memastikan materi yang kita sampaikan valid. Selanjutnya, mendukung pemahaman konsep. Buku ajar harus membantu siswa memahami konsep dengan cara yang mudah dimengerti dan aplikatif. Yang kedua ada kualitas bahasa. Jelas dan mudah dipahami, bahasa yang digunakan harus sederhana dan jelas, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, tidak berbelit-belit. Kalimat dan penjelasan harus langsung dan tidak bertele-tele, agar siswa tidak bingung dengan penjelasan yang berlarut-larut. Selanjutnya, menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah ini harus benar. Bahasa yang digunakan dalam buku ajar harus sesuai dengan kaidah ilmiah untuk menjaga kredibilitas dan kejelasan informasi. Yang ketiga ada kualitas penyajian. Struktur yang sistematis. Buku ajar harus memiliki urutan yang logis dan mudah diikuti, dimulai dengan pengertian dari pengenalan konsep sehingga pembahasan yang lebih mendalam. Interaktif dan menarik. Materi yang disajikan harus mendorong siswa untuk aktif berpikir dan terlibat dalam proses belajar, misalnya dengan menggunakan gambar, grafik, atau contoh kasus, dilengkapi dengan soal latihan. Buku ajar yang baik perlu menyediakan soal latihan untuk membantu siswa menguji pemahaman mereka. Yang keempat ada kualitas fisik, yaitu tata letak yang nyaman. Desain buku ajar harus menarik secara visual dengan font yang mudah dibaca dan layout yang memudahkan pembaca dalam menemukan informasi. Selanjutnya ada kualitas cetak yang baik. Buku ajar harus dicetak dengan kualitas yang baik seperti tinta yang jelas dan kertas nyaman dibaca agar buku tidak cepat rusak dan mudah digunakan. Selanjutnya ada kelayakan buku ajar. Yang pertama, relevansi. Buku ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum yang berlaku. Materi yang diajarkan harus relevan sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Selanjutnya, praktikabilitas buku mudah digunakan oleh pengajar dan siswa. Buku dapat diakses dengan mudah, misalnya dalam bentuk digital atau cetak. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya, yaitu tersedia sumber daya pendukung seperti alat peraga, perangkat teknologi, dan akses ke materi tambahan. Selanjutnya ada keberlanjutan buku ajar yang dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa perlu banyak revisi. Selanjutnya menggunakan metode dan pendekatan yang tetap relevan meskipun kurikulum berubah. Selanjutnya biaya yang efektif. Buku ajar memiliki harga yang terjangkau bagi lembaga pendidikan dan siswa. Selanjutnya mempertimbangkan biaya produksi dan distribusi yang efisien. Ketersediaan dalam bahasa yang tepat. Buku ajar disusun dalam bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Bahasa yang digunakan harus dapat menjangkau berbagai kalangan dan latar belakang siswa. Selanjutnya ada teknik penulisan buku ajar bahasa Indonesia yang efektif. Yang pertama, penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Dalam penulisan buku ajar, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Hindari penggunaan jargon atau istilah yang terlalu teknis tanpa penjelasan yang cukup. Pilihlah kata-kata yang tepat agar materi yang disampaikan tidak membingungkan. Selanjutnya, struktur yang logis dan sistematis. Mulailah dengan pengantaran yang memberikan gambaran umum tentang materi. Susun materi secara berurutan, dimulai dari konsep dasar menuju topik yang lebih kompleks. Selanjutnya, gunakan subjudul dan daftar isi untuk memudahkan pembaca navigasi isi buku. Penyajian yang interaktif.
Sertakan soal, latihan, atau pernyataan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis. Gunakan contoh kasus atau ilustrasi yang relevan untuk menghubungkan teori dengan praktik. Selanjutnya, sertakan gambar, tabel, grafik, atau diagram untuk memperjelas penjelasan. Pemilihan gaya penulisan yang sesuai. Gunakan penulisan yang bersifat informatif dan edukatif, menghindari gaya penulisan yang terlalu formal atau naratif. Sesuaikan gaya penulisan dengan audiens yang dituju, misalnya menggunakan bahasa yang lebih santai untuk siswa di tingkat sekolah menengah. Selanjutnya, penyusunan kalimat yang tepat. Gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau kompleks. Pastikan setiap kalimat memiliki tujuan langsung pada inti pembahasan. Gunakan poin atau daftar untuk memudahkan pemahaman informasi. Selanjutnya, pemilihan dan penyusunan materi yang relevan. Pilihlah materi yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Pastikan informasi yang disajikan akurat dan terpercaya. Hindari informasi yang sudah usang atau tidak relevan lagi. Selanjutnya ada penyuntingan dan pengecekan ulang. Lakukan penyuntingan untuk memastikan kesalahan ketik, kesalahan tata letak, tata bahasa, dan inkonsistensi gaya. Pastikan referensi atau sumber yang digunakan terverifikasi dengan baik. Periksa kembali kejelasan dan kelogisan urutan materi. Selanjutnya, menggunakan pendekatan yang berbeda. Sesuaikan teknik penulisan dengan kebutuhan pembelajaran, misalnya pendekatan kontekstual atau berbasis masalah. Berikan ruang untuk eksplorasi mandiri seperti proyek atau tugas yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi lebih dalam.